Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irja Naila Lulia. Video kali ini merupakan video lanjutan naik kereta api terjauh di Indonesia secara full trip, yaitu naik kereta api Blambangan Express dari Jakarta Pasar Senen menuju ke Ketapang Banyuwangi. Bagi yang belum menonton video part pertama, monggo bisa ditonton terlebih dahulu ya, biar paham alur ceritanya. Posisi saya sekarang sudah berada di stasiun Tegal dan sudah menempuh waktu kurang lebih 4 jam dari Jakarta. Untuk menuju ke Banyuwangi, ternyata tuh masih ada perjalanan panjang selama 13 jam ke depan. Masih jauh banget ternyata. Bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Mari ikutin perjalanan saya. Perjalanan saya naik kereta api Blambangan Express sekarang sudah tiba di daerah operasi 4 Semarang, tepatnya di stasiun Tegal, di kota Tegal teman-teman. Jadi di sini kereta api Blambangan Express memang berhenti normal untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang, dan kereta api Blambangan Express yang saya naiki ini masuk di jalur 1. Ternyata dari stasiun Tegal juga ada barang hantaran yang dikirim melalui kereta api Blambangan Express ini. Nah, stasiun Tegal ini saat ini menjadi terminus untuk 3 kereta api teman-teman. Pertama kereta api Argo Cirebon menuju ke Jakarta Gambir, kereta api Tegal Bari menuju ke Jakarta Pasar Senen, dan kereta api menuju ke stasiun Semarang Poncol teman-teman, yang bisa dibilang itu satu-satunya kereta lokal di daerah operasi 4 Semarang. Nah, stasiun Tegal ini tempatnya itu strategis banget ya. Jadi di sini itu ada Balai Asa, dulunya ada Depo Pertamina, walaupun sekarang Depo Pertaminanya sudah pindah ke stasiun Larangan, teman-teman. Dan suasana di stasiun Tegal ini sore hari masih panas banget, teman-teman. Padahal udah hampir setengah 5 sore. Ternyata kereta api Blambangan Express ini sesuai namanya ya, Express. Jadi tadi dari Jakarta itu kita berhenti di stasiun Jatinegara, Bekasi, Karawang, langsung Cirebon. Dari Cirebon langsung Tegal, Tegal langsung Pekalongan, dan Pekalongan langsung ke Semarang Tawang. Ditambah lagi, kita juga nyusul kereta api Erlangga teman-teman, yang sama-sama menuju ke arah Surabaya, yang berangkat dari Jakarta itu lebih duluan teman-teman. Wah, dan bisa dibilang apabila kita bandingkan kereta api Blambangan Express dengan kereta api Pandalungan, kereta api Gumarang, kereta api Jayabaya, waktu tempuh dari Jakarta menuju ke Surabaya ini salah satu yang tercepat sih teman-teman. Memang nggak salah ya, namanya ada embel-embel Express. Dan yang setelah saya notice setelah perjalanan hampir Pekalongan ini sebetulnya ada plus sama minus sih untuk kereta eksekutif dengan rangkaian yang unik seperti ini, yang non single seat. Minusnya memang nggak ada single seat sih. Jadi apabila kita bepergian sendirian, kita nggak bisa memilih kursi jomblo. Tetapi plusnya, penumpang bisa naruh barang-barang gede-gede teman-teman. Jadi space untuk bagasi, untuk naruh kardus-kardus yang gede, untuk naruh koper-koper yang gede, di sini tersedia banyak. Baik di bagian belakang maupun di depan teman-teman. Dan apabila kita ini kursinya di bagian paling depan, ini tuh juga nggak sempit, jadi legroomnya lumayan lega kalau nggak ada barang ya. Notabene kalau dengan catatan nggak ada barang, tetapi kalau ada barang ya sama aja, kaki kita nekuk. Tetapi ini salah satu keunggulan sih kereta eksekutif kayak gini. Tetapi omset KAI turun berapa tuh? 770 kali 2, 1.500.000. Ini bawa 4 kereta. Berarti 1.500.000 kali 8 teman-teman. Ya kurangnya itulah.
Sudah tiba di Stasiun Pekalongan, yang merupakan salah satu stasiun besar di daerah Operasi 4 Semarang, dan semua kereta api penumpang yang lewat sini itu berhenti teman-teman. Baik kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Muria, Argo Sindoro, dan kereta api Argo Merbabu. Ini kereta api Belambangan Ekspres yang saya naiki masuk di jalur 3, yang turun lumayan ada, yang naik juga lumayan ada teman-teman. Dan yang unik dari Stasiun Pekalongan ada di sini nih. Nah, di sini kelihatannya dulu tuh merupakan bekas depo teman-teman, dan bahkan di sana ada gerbong ya, gerbong balas sama gerbong pupuk teman-teman. Tetapi untuk saat ini sudah tidak digunakan lagi. Dan ini lagi syahdu-syahdunya sore hari di kota Pekalongan ya, sekitar pukul 5 sore, jadi menjelang sunset nih teman-teman. Dan untuk di Stasiun Pekalongan di bagian barat juga ada kayak water torrent ya, nah di sana tuh. Dan di bagian selatan ini ada gerbong datar teman-teman GD, dan ada gedung Ditjen Perkeretaapian. Dan di sana tuh ada tumpukan rel, terus tumpukan bantalan beton kayak gitu teman-teman. Kelihatannya di sini merupakan tempat distribusi untuk pengiriman rel ataupun bantalan ya. Ini kereta api Belambangan yang kita naiki awal ya? Awal terus sih. Nah, dari tadi awal terus nih. Karena sepengalaman saya, kalau misalkan teman-teman naik kereta yang bisa berjalan di angka 100 ataupun juga 90 km per jam, itu tuh masih sering datang ke stasiun-stasiun pemberhentian awal. Berbeda dengan perjalanan 120. kereta 120, Seling apalagi telat. macam unggulan ya. Argo Bromo Anggrek, terus Taksaka, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, itu biasanya on time, bahkan lebih sering telat sih. Iya bener, walaupun telatnya cuma 3 menit, 4 menit kayak gitu. Betul, karena bisa dibilang untuk kereta-kereta yang berjalan di angka 90 atau di angka 100, kita nyebutnya itu banyak ya kantong waktunya. Iya bener-bener. Sehingga pemberhentian di stasiun-stasiun seperti Pekalongan, apalagi yang notabene ya banyak banyak kereta berhenti di sini, ya otomatis kereta juga setidaknya rata-rata berhenti 2 sampai dengan 5 menitan sih. Ya, itu lumayan lah ya. Betul. Salah satu panorama indah dan ciri khas apabila kita naik kereta api dari Jakarta menuju ke Semarang, ini di sebelah kiri apabila kita dari arah Jakarta itu kita melewati Laut Jawa teman-teman. Makanya di sini nama jalurnya itu Pantai Utara Jawa, karena memang menyusuri pantai utara atau Pantura. Dan ada sebuah stasiun yang letaknya itu dekat banget dengan bibir laut, yaitu namanya Stasiun Pelabuhan teman-teman di Kabupaten Batang. Jadi untuk panorama pantai seperti ini itu di antara Stasiun Ujung Negoro, Krengseng, Pelabuhan, dan Stasiun Kuripan.
jalur di sini tuh double track, jalur single tracknya dulu tuh mengikuti bibir pantai, jadi lebih dekat lagi, lebih kelihatan lagi saat melewati jalur itu teman-teman. Tetapi karena ini udah double track, akhirnya mau nggak mau pembangunan double track ini harus membelah bukit, terus ngeruk bukit lah kayak gitu teman-teman. Makanya ini seolah-olah itu sebetulnya kita berada di tengah-tengah bukit ya. Dulu tuh jalurnya tuh wah pokoknya mengikuti bibir pantai, dulu tuh syahdu banget. Dan untuk rel ataupun jembatan yang berada di pinggir pantai itu masih kelihatan samar-samar teman-teman. Terutama jembatan tuh masih kelihatan utuh ya, tetapi apabila kayak rel bed, bekas-bekas bantalan, bekas-bekas jalurnya itu samar-samar. Karena kan udah ketutupan sama semak-semak, terus udah ada pembangunan, mungkin udah banyak yang hilang juga. Dulu tuh, nah itu kayak rel bed teman-teman. Dulu tuh belok-belok kayak gitu. Syahdu banget nih, sore-sore menikmati panorama pantai di Laut Jawa. Ini real sih, kerasa banget kereta api Blambangan Express tuh ngebut banget, tetapi sayang untuk rangkaiannya saat dibawa dengan kecepatan tinggi itu tuh berisik dan gemblodak banget. Saya kira saat melewati jalur dari Jakarta menuju ke Cirebon itu bakal yang gemblodak itu aja, ternyata ini waktu sampai di jalur daerah operasi 4 Semarang masih gemblodak dan berisik banget teman-teman. Berarti memang dari rangkaiannya sih. Ini belum nanti lewat jalur Daup 9 yang kebanyakan itu masih R44 juga. Jadi yang R54 itu masih ada beberapa segmen aja. Dari mana bang? Hah? Nonton pantai ya? Dari nonton pantai? Habis dari restorasi. Restorasinya gerah. Gerah banget ya? Banget. Ini kita udah tiba di stasiun Semarang Tawang yang merupakan pusat dari daerah operasi 4, dan di sini bertemu dengan kereta api Matarmaja, teman-teman. Ini Matarmaja dari Jakarta ya. Berarti telat banget lah Matarmaja nih. Ada apa nih Matarmaja nih? Ini kereta api Matarmaja baru diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang dengan tujuan akhir stasiun Malang, teman-teman. Nah, nanti kereta api Matarmaja ini dari stasiun Brumbung akan berbelok ke kanan menuju ke arah Gundih sampai ke Solo Jepres. Sedangkan untuk kereta api Blambangan Express yang saya naiki bakal berbelok ke kiri menuju ke arah Rombo sampai ke stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Dan saat ini di stasiun Semarang Tawang, kereta api Blambangan Express ngisi HSD atau bahan bakar untuk pembangkitnya nih, teman-teman. Jadi apabila teman-teman yang penasaran bagaimana sih cara ngisi bahan bakar untuk lokomotif atau HSD, ya macam biasa, ini pakai selang, terus ke bagian tangkinya langsung tuh, teman-teman. Uniknya kereta api Blambangan Express di stasiun Semarang Tawang, ini krunya itu semua berganti, teman-teman. Dari masinis yang berganti, kondektur, OTC, ditambah dengan prama dan prami. Jadi prama dan praminya itu tidak berdinas secara full trip, melainkan cuma Jakarta-Semarang, dan dilanjutkan Semarang menuju ke Ketapang Banyuwangi. Ditambah lagi yang berganti adalah penumpangnya. Yang turun Semarang itu banyak banget, yang naik juga banyak banget. Nah, perjalanan dari Semarang menuju ke Banyuwangi inilah kereta api Blambangan Express itu memakai jadwal yang lama. Jadi nggak ada perubahan sama sekali nih, cuma bedanya diperpanjang ya. Ini kereta api Blambangan Express dalam sekali perjalanan itu memiliki 2 nomor perjalanan. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya KA 186
dan nanti dari Surabaya menuju ke Banyuwangi KA 183. Kenapa sih kok berganti nomor? Karena untuk hulu dan hilir dari stasiunnya itu sudah berbeda teman-teman. Dan ini persiapan diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Mari kita masuk lagi, let's go. Mari kita lihat kereta makannya ya. Jadi di sini ada ruang operator yang digunakan sebagai ruang kondektur teman-teman. Dan apabila kita menjelajah lagi, di sini ada ruang kru, ada ruang gudang, dan disediakan musola. Musolanya hanya tersedia untuk 1 orang ya. Di sini ada sajadahnya, ada mukena, dan kelihatannya ada sarung juga teman-teman. Dan ini merupakan minibar. Nah ini kru yang dari Semarang baru naik nih. Ada minuman, ada makanan, ada jajanan. Dan di sana juga ada tempat duduk untuk para penumpang, ditambah dengan meja untuk menikmati makanan teman-teman. Di sini menggunakan M1080004. Ini makanannya baru digelar semua nih. Kereta api Belambangan Express yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Semarang Tawang, dan karena udah sekitar pukul 6:30, udah lapar juga, saya berada di kereta makan sekaligus makan malam teman-teman. Jadi untuk kereta makannya ini terletak di antara perbedaan kelas. Waktu dari Jakarta menuju ke Banyuwangi ini terletak di antara ekonomi 3 dan eksekutif 1. Dan ternyata di sini cuma tersedia 2 menu doang ya. Nasi goreng Parahyangan dengan nasi ayam CFC. Nah, nasi ayam CFC sama nasi goreng Parahyangan. Dan ini krunya ganti teman-teman. Waktu berangkat dari stasiun Semarang Tawang itu kelihatan hektik banget. Jadi semua makanan digelar kayak gitu. Dan kayak bingung sendiri mempersiapkan makanannya. Dan di sini saya membeli nasi ayam CFC ya. Harganya 38.000 untuk di kereta komersial. Di sini tuh kalau menurut saya cukup worth it sih. Dapat nasi terus dapat 2 ayam. Ini apabila kemarin saya beli di outlet di stasiun Pasar Senen itu harganya 39.000, tapi udah dapat minum teman-teman. Mungkin untuk yang ini tuh beda paket ya. Ya udahlah. Karena udah lapar banget, mari kita makan aja. Let's go. Sekitar pukul 19:11 ini kita tiba di stasiun Ngrombo bersamaan dengan kereta panjang dengan kasta tertinggi, yaitu kereta api Gumarang dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen teman-teman. Ini kereta api Gumarang memiliki 2 kelas ya, yaitu kelas bisnis ditambah dengan kelas eksekutif, membawa 9 kereta kelas bisnis, 1 kereta makan, 5 kereta eksekutif ditambah 1 pembangkit. Jadi total dalam satu rangkaian itu ada 16 kereta teman-teman. Wah, tidak masuk akal panjangnya. Dan rangkaian kereta api Gumarang ini di Jakarta digunakan sebagai kereta api Tegal Bahari dari stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Tegal PP teman-teman. Sudah kembali ke dalam eksekutif 4 tempat saya duduk teman-teman, dan ini kereta apinya langsung berjalan ngebut banget. Kelihatannya untuk pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Cepu teman-teman, dan untuk menuju ke stasiun Cepu itu masih jauh. Dan saat balik ke dalam kereta eksekutif, ternyata di sini langsung dibagikan selimut. Jadi karena ini kita melakukan perjalanan malam dan kita naik di kelas eksekutif, kita mendapatkan fasilitas selimut. Ini cuma dipinjemi, tidak boleh dibawa pulang. Jadi apabila teman-teman turun bukan di stasiun tujuan akhir, ya udah tinggal ditaruh di kursi aja. Jadi ditinggal. Dan ini masih segelan teman-teman. Jadi setelah dipakai, setelah digunakan untuk berdinas suatu kereta api, ini langsung di laundry dan dicuci ya, jadi dibersihkan. Jadi saat diterima kembali oleh para penumpang, ini keadaannya masih fresh.
Ini cocok banget untuk menikmati perjalanan, dan saya penasaran nih, ini di dalam keretanya bisa di set menjadi mode malam nggak ya? Biasanya untuk di set menjadi mode malam itu saat pukul 10 malam teman-teman, dan saat ini masih pukul 7 malam. Yaudah, kita lihat aja nanti. Suasana lepas dari stasiun Rombo, ini di eksekutif 4 lumayan rame ya dibanding dari Jakarta tadi. Banyak banget di atas tuh, bagasi-bagasi udah keisi, dan kelihatan ini para penumpang juga udah mulai rame ya di eksekutif 4 kereta api Blambangan Express nih. Perjalanan masih lama banget ya, untuk menuju pukul 5 pagi itu kurang lebih masih 10 jam lagi teman-teman. Oke lah, kita nikmatin aja ya. Sekitar pukul 20:10 ini kita sudah tiba di stasiun Cepu. Yang turun ada beberapa teman-teman, yang naik juga ada beberapa. Dan ini kereta api Blambangan Express yang saya naiki masuk di jalur 3 teman-teman. Ini dari jalur 2, segera masuk kereta api ya teman-teman. Dan untuk stasiun Cepu saat ini menjadi terminus untuk kereta api Blora Jaya dengan tujuan akhir stasiun Semarang Poncol, dan kereta lokal menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman, yaitu kereta lokal Blora Sura namanya. Dan di stasiun Cepu ini terdapat UPT Kru, jadi tempat pergantian masinis untuk kereta-kereta barang macam kereta-kereta kontainer itu terletak di sini. Dan juga ada subdipo lokomotif teman-teman yang berada di sana tuh. Dan di sini juga menggunakan lagu nada kedatangan Gambang Semarang teman-teman, khas dari daerah operasi 4 Semarang. Ternyata bertemu dengan kereta api Harina, satu-satunya kereta api yang menghubungkan stasiun Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro, Cepu menuju ke Bandung teman-teman. Ini salah satu kereta api yang rutenya cukup unik ya. Jadi Surabaya Bandung via Cikampek, dan di sini tuh keretanya nih bakal berpindah posisi lokomotif di stasiun Cikampek teman-teman. Jadi menuju ke arah berlawanan dan menuju ke arah yang berbeda. Dan di sini untuk kereta api Harina dan kereta api Blambangan Express sama-sama membawa kereta bagasi ya. Dan di sana kelihatan tuh barang bagasi yang bakal naik ke kereta api Harina ini rame banget nih, banyak banget nih ya. Ini kereta api Blambangan Express kelihatannya memiliki waktu pemberhentian di stasiun Cepu ini lumayan banyak ya teman-teman. Ini sudah berhenti kurang lebih sekitar 3-4 menit. Belum ada pengumuman bahwa kereta api Blambangan Express persiapan untuk diberangkatkan. Biasanya kan di stasiun-stasiun lain rasanya tuh kayak cepet banget pemberhentiannya. Tetapi untuk kereta api Blambangan Express ini kelihatannya dari tadi memang punya kantong waktu yang lumayan teman-teman. Jadi kayak berhenti di Pekalongan, Cirebon, Tegal itu kayak minimal 5 menitan teman-teman. Entah mungkin karena awal juga sih untuk kereta api Blambangan Express ya. Sekitar pukul 20:49 ini baru datang di stasiun Bojonegoro, sudah ada pengumuman bahwa kereta api Blambangan Express segera diberangkatkan kembali. Jadi apabila kita sudah memasuki stasiun Bojonegoro, secara resmi kita sudah memasuki daerah operasi 8 Surabaya dan meninggalkan daerah operasi 4 Semarang teman-teman. Dan di sini tadi yang naik sedikit ya, tetapi yang turun ada beberapa tuh di kelas ekonomi. Dan untuk saat ini stasiun Bojonegoro menjadi terminus untuk KA lokal ya teman-teman, dari Sidoarjo menuju ke stasiun Bojonegoro ini. Ini udah dikasih tanda lampu-lampu nih sama petugasnya. Tandanya kereta api Blambangan Express akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Bojonegoro. Ya jalan-jalan, ya kerja, yang ngedit. Iya. Behind the scene masa di jasa ngedit videonya ini tentang kereta api Banyu Biru. Mungkin videonya lebih publish duluan daripada video Blambangan Express yang di channel saya. Ini benar-benar panjang. Panjang ya? Oke. Iya. Dan ini teman-teman, asli rangkaian kereta api Blambangan Express ini gemblodak banget. Goncangannya berasa ya? Goncangannya berasa banget. Apalagi waktu nikung kayak gitu. Nikung kecepatan tinggi itu rasanya kayak dibanting, brung kayak gitu. Padahal kan 8 itu.
Iya, padahal K8 bayar 800.000. Keretanya kayak gini. Keretanya kayak gini. Aduh, Untung parah saya banget. gratis. Itulah, parah banget Maman. Asli berisik banget nih, gebludak banget. Saya kira cuma Jakarta, Cikampek, Cirebon, ini sampai hampir Surabaya teman-teman. Nggak masuk emang. Sekitar pukul 22:10 ini kita sudah tiba di kota Surabaya dan kita berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Dan yang berada di jalur 2 ini merupakan kereta api Dharma Wangsa dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Kereta api Dharma Wangsa ini merupakan kereta api termalam yang menghubungkan kota Surabaya dengan kota Jakarta teman-teman. Kalau nggak salah tuh berangkat sekitar pukul 22.45 dan kedatangan di Jakarta itu sekitar pukul setengah 10 pagi ya. Ada banyak banget kereta api yang menghubungkan stasiun Surabaya Pasar Turi dengan Jakarta. Yang pertama ada kereta api Dharma Wangsa ini, ada kereta api Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Gumarang, Kertajaya, kereta api Jayabaya, tetapi bablas Malang, Pandalungan, tetapi bablas Jember, dan kereta api Belambangan Express, tetapi bablas Banyuwangi teman-teman. Kebanyakan memang mentoknya stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang bablas itu ya ketiga kereta api tersebut teman-teman. Jayabaya eksekutif ekonomi menuju ke Malang, Pandalungan full eksekutif menuju ke Jember, dan Belambangan Express eksekutif ekonomi menuju ke Ketapang Banyuwangi teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman bepergian dari Surabaya menuju ke Jakarta, wah, melimpah pilihan untuk kereta apinya. Itu yang berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Belum yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, ada Argo Semeru, ada Bima, Gaya Baru Malam Selatan, dan kereta api Jayakarta teman-teman. Dari stasiun Surabaya Pasar Turi ini, kereta api Belambangan Express yang saya naiki resmi memiliki nomor 183 teman-teman. Dilangsir mundur. Dimonitor naik turun kereta sementara di jalur 4. Rangkaian kereta jalur 4. Persiapan langsir mundur. Langsir mundur mah kereta api yang saya naiki teman-teman. Jadi dari KA 186 ini menjadi KA 183. Nah, kenapa kok berbeda nomornya? Karena hulu dan hilir stasiunnya sudah beda teman-teman. Kayak gitu. Jadi dalam satu perjalanan baik dari Jakarta ataupun Banyuwangi, kereta api Belambangan Express pasti memiliki 2 nomor perjalanan. Ini salah satu kereta unik ya. Rute terjauh teman-teman.
Lepas dari stasiun Surabaya Pasar Turi, kereta api Blambangan Express yang saya naiki melewati shortcut yang namanya segitiga Mesigi, teman-teman. Jadi apabila kita berbelok ke kiri, itu kita menuju ke stasiun Kalimas, berbelok ke kanan kita menuju ke arah stasiun Surabaya Kota, dan dari Surabaya Kota ada yang menuju ke Sidotopo, ada yang menuju ke Benteng, teman-teman. Dan memang untuk jaringan rel kereta api di kota Surabaya ini kompleks banget dan ruwet banget, teman-teman. Untuk di kota Surabaya sendiri kita akan berhenti 2 kali nih, yaitu di stasiun Surabaya Pasar Turi dan stasiun Surabaya Gubeng, yang notabene merupakan stasiun terbesar yang ada di kota Surabaya. Di 2 stasiun tersebut, teman-teman, stasiun Surabaya Pasar Turi sebagai tempat pemberangkatan utama kereta api yang via Semarang, dan stasiun Surabaya Gubeng merupakan tempat pemberangkatan utama kereta api menuju ke arah jalur selatan di Pulau Jawa. Jadi yang menuju ke Malang, yang menuju ke Jember ataupun Banyuwangi, ataupun yang menuju ke arah Madiun Yogyakarta, teman-teman, terutama untuk kelas-kelas tinggi. Wah, kita mantap banget nih, bisa berhenti di 2 stasiun tersebut sekaligus ya, mantap. Sekitar pukul 22.35 sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng, di mana letak dari pusat dari daerah operasi 8 berada, teman-teman. Di sini yang turun lumayan banyak, yang naik banyak banget, teman-teman. Jadi memang pangsa pasar dari Surabaya menuju ke Banyuwangi itu memang gede banget ya. Ini walaupun keberangkatannya juga lumayan kurang enak nih, hampir tengah malam 22.45, nyatanya para penumpang kereta api Blambangan Express yang ingin menuju ke Banyuwangi ataupun Jember ini rame banget, teman-teman. Dan untuk kereta api Blambangan Express yang saya naiki ini masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng, dan berhenti di sini tuh cukup lama ya. Baik di stasiun Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng itu minimal berhentinya itu 5 menit lebih, teman-teman. Jadi mantap banget nih untuk mempersilahkan para penumpang turun ataupun naik ya, karena memang pergantian penumpangnya salah satunya terjadi di kota Surabaya. Untuk saat ini pilihan kereta api apabila teman-teman ingin naik kereta api dari Surabaya menuju ke Banyuwangi, itu ada kereta api Probowangi, Surabaya Gubeng Ketapang PP, lanjut ada kereta api Sri Tanjung, Lempuyangan Yogyakarta Ketapang PP, ada kereta api Wijaya Kusuma, itu dari Cilacap menuju ke Ketapang PP, ada kereta api Blambangan Express dari Pasar Senen menuju ke Ketapang PP, dan ada kereta api Mutiara Timur, teman-teman. Dulunya itu memang legend banget ya, karena untuk Mutiara Timur sendiri merupakan kereta api ketiga tertua yang ada di Indonesia, tapi entah kenapa sayang banget ya, itu sempat diperpanjang menuju ke Jogja, akhirnya itu nggak laku, dan karena nggak laku lah, rangkaiannya itu dihibahkan sebagai kereta api Blambangan pertama saat pertama kali diresmikan. Jadi dulunya itu sejarahnya kereta api Blambangan Express bisa muncul ya karena kereta api Mutiara Timur tuh nggak laku, teman-teman. Jadi mencoba peruntungan untuk membuka pasar Semarang Tawang menuju ke Banyuwangi PP. Jadi nih, lama-kelamaan diperpanjang sampai ke Jakarta. Wah. Dan apabila ke Jember itu ada kereta api Ranggajati, kereta api Pandalungan, kereta api Logawa. Kalau ke Jember pilihannya lebih banyak, teman-teman, karena memang lebih banyak kereta yang lewat Jember ya daripada yang full sampai ke Banyuwangi. Area bangunan dari stasiun Surabaya Gubeng itu dibedakan menjadi Surabaya Gubeng Lama dan Surabaya Gubeng Baru, teman-teman. Jadi Surabaya Gubeng Baru diperuntukkan untuk keberangkatan kereta api jarak jauh kelas tinggi kayak gitu, dan Surabaya Gubeng Lama itu identik dengan keberangkatan kereta api lokal. Tetapi apabila teman-teman sudah memiliki tiket kereta api lokal, apabila teman-teman boarding melalui Surabaya Gubeng Baru, itu bisa, teman-teman. Tetapi kalau nggak salah yang nggak bisa itu beli tiketnya. Jadi beli tiketnya itu wajib melalui Surabaya Gubeng Lama. Nah, ini persiapan ada kereta api yang masuk di stasiun Surabaya Gubeng. Ini kalau nggak salah tadi di pengumuman adalah kereta api Probowangi, kereta api yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi dengan harga tiket termurah dengan kelas full ekonomi subsidi. Dan untuk lagu nada kedatangan di kota Surabaya ini udah ganti ya, bukan Surabaya Surabaya lagi. Sekarang itu rek ayo rek mlaku-mlaku nang Tunjungan.
perhatian jalur 6 di jalur 6 kereta api Belambangan Ekspres dengan tujuan stasiun Cilatang akan segera diberangkatkan. Ini kereta api Belambangan Ekspres yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng dan kita sudah mengarah menuju ke Banyuwangi teman-teman. Ini juga udah lepas dari stasiun Wonokromo, sudah berbelok ke kiri menuju ke arah Sidoarjo Bangil. Dan sekarang itu kurang lebih sekitar pukul 11 malam. Udah ngerasa lumayan ngantuk ya, udah capek. Ini perjalanan masih kurang lebih sekitar 6 jaman lagi teman-teman. Jadi kurang lebih saya udah menempuh sekitar 10 sampai 11 jam. Aduh, ya Allah. Dan tadi saat tiba di stasiun Surabaya Gubeng, ini kereta di eksekutif 4 itu diset menjadi mode malam teman-teman. Jadi untuk lampu utama di bagian tengah itu dimatikan dan yang dinyalakan merupakan lampu yang berada di bagian samping yang terletak di bagian dinding. Tetapi kalau menurut saya ini kayak bukan mode malam sih, malah kayak bikin penumpang itu jadi ulap kalau bahasa Jawanya teman-teman, silau. Karena kenapa? Lampunya itu dekat dengan area penumpang dan ini kalau menurut saya masih lumayan terang sih. Ini apabila agak redup lagi ini lebih cocok. Sebetulnya untuk mode-mode malam tadi saya muter ya dari eksekutif 1 sampai ke eksekutif 4 itu beda-beda ternyata. Jadi nggak satu tipe. Ada yang memang gelap banget, yang memang enak banget lah untuk istirahat. Tetapi saat saya tiba di eksekutif 4 tempat saya duduk, ternyata masih silau banget teman-teman, masih terang banget. Ya udahlah ya. Dan lepas dari stasiun Surabaya Gubeng, ini penumpangnya memang rame banget untuk yang menuju ke arah Probolinggo, Jember sampai ke Banyuwangi. Bisa dibilang untuk keterisian di kelas eksekutifnya pada hari ini itu sekitar 80 sampai 90% teman-teman. Walaupun masih ada beberapa kursi yang kosong. Tetapi kita nggak tahu juga ya, mungkin naiknya dari Sidoarjo, mungkin naiknya dari Bangil, kita juga nggak tahu. Ya udahlah, ini kita udah menyusuri kota Surabaya di samping Jalan Ahmad Yani yang merupakan jalan nasional dari Surabaya menuju ke Sidoarjo. Mari kita pakai selimut, kita istirahat terlebih dahulu teman-teman. Sudah pakai selimut dan selimutnya ini panjang banget, bisa nutupin sampai kaki teman-teman. Dari kaki sampai kepala bisa nutup nih. Dan perjalanan masih lama, jam 11 nyampe jam 5, gila 6 jam lagi. Bisa menikmati perjalanan dulu ya dengan tidur teman-teman. Para penumpang udah banyak yang tidur juga tuh. Sekitar pukul 01.15 ini kereta api Belambangan Ekspres yang saya naiki berhenti di stasiun Klakah dan ini masuk di jalur 3 teman-teman. Ini pertama kalinya nih kereta api yang saya naiki berhenti di stasiun Klakah dan saya turun di stasiun Klakah. Biasanya cuma lihat doang dan ternyata ini bangunan khas-khas kolonial Belandanya masih terjaga banget teman-teman. Bahkan untuk lantainya di sini masih dominan menggunakan lantai-lantai jadul yang kayak gini teman-teman. Biasanya kan lantai-lantainya kan udah diganti ya, tetapi ini masih dipertahankan. Wah, asli, ternyata sekeren ini ya stasiun Klakah ya. Dan stasiun Klakah ini bisa dibilang merupakan stasiun kereta api yang paling dekat dengan ibu kota Kabupaten Lumajang teman-teman. Untuk di Kabupaten Lumajang kan banyak stasiun nih, macam Jatiroto, Klakah kayak gitu. Tetapi untuk Klakah ini paling dekat dengan jalan nasional ditambah dengan ibu kota dari kabupaten. Nah, di sini kita akan mengalah bersilang dengan kereta api Mutiara Timur dari stasiun Ketapang Banyuwangi menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Wah. Nah, kayak gitu tuh. Di ruang tunggu aja lantainya masih kayak gitu ya, yang model-model kayak gitu, teman-teman. Yang di sini sih keren banget. Mayoritas loh di peron ya. Sepanjang jalur 1 sini. Di sini juga sudah ada kanopi yang gede banget. Ditambah ada peron tinggi teman-teman. Jadi memudahkan untuk mobilitas penumpang naik ataupun turun. Sudah ada pengumuman bahwa kereta api Mutiara Timur akan segera berjalan langsung di jalur 2 di stasiun Klakah ini. Udah kedengeran semua yang 35-nya tuh teman-teman. Mari kita rekam ya dengan kelas eksekutif bisnis sih. Mantap banget.
Oke, sudah bersilang dengan kereta api Mutiara Timur. Kereta api Mutiara Timur menggantikan kereta api Batu Raden Express ya. Jadi yang digunakan kereta api Mutiara Timur adalah rangkaian begasan dari Batu Raden Express yang sekarang itu sudah tidak beroperasi, teman-teman. Wah, mantap nih. Ternyata kenceng banget berjalan langsung di sini ya. Ya udahlah, kita masuk lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Banyuwangi. Baru bangun, sekarang tuh sekitar pukul 04.32. Ini lampu untuk di kabin penumpang sudah dinyalakan, teman-teman. Dan ini selimut juga sudah diambil. Jadi ini hampir tiba ya di tujuan akhir, yaitu di stasiun Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, teman-teman. Ini para penumpang kebanyakan turunnya di stasiun Banyuwangi Kota ya, yang merupakan stasiun paling dekat dengan pusat kota dari Kabupaten Banyuwangi, teman-teman. Dulunya itu namanya Stasiun Karangasem, tapi semenjak 1 Desember 2019 namanya berganti menjadi Banyuwangi Kota. Begitu pula dengan Stasiun Ketapang, dulunya itu namanya Stasiun Banyuwangi Baru, tetapi per 1 Desember 2019 diganti menjadi namanya Stasiun Ketapang. Langsung kosong, teman-teman. Langsung lengang banget ya. Oke, sebentar lagi kereta api Blambangan Express yang saya naiki bakal tiba di tujuan akhirnya, yaitu di Stasiun Ketapang. Ada beberapa hal yang saya notice pengalaman saya naik kereta api Blambangan Express pada hari ini. Yang pertama kalinya saya naik kereta api full ya, dari Jakarta sampai ke Banyuwangi, yang menjadikannya kereta api Blambangan Express sekarang adalah kereta api dengan rute terjauh yang ada di Indonesia. Entah itu kereta api penumpang, entah itu kereta api barang, teman-teman. Ditambah lagi, ternyata penumpangnya itu ramai. Tetapi kalau menurut saya pribadi ya, dan sepengamatan saya pada perjalanan kali ini, penumpangnya itu terkonsentrasi di Semarang dan Surabaya. Karena memang dulunya kereta api Blambangan Express memiliki rute dari Semarang menuju ke Banyuwangi. Jadinya Jakarta-Semarang, terus penumpangnya berganti, Semarang-Surabaya, penumpangnya berganti, barulah Surabaya menuju ke Jember dan Surabaya menuju ke Banyuwangi. Jadi ada 3 pusat konsentrasi, dan terutama yang paling terkonsentrasi adalah di stasiun Semarang, teman-teman, Semarang Tawang. Dan untuk rangkaiannya ini gemblodak banget ya, sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai ke Banyuwangi itu berisik banget. Kayak gini nih. Padahal untuk di Banyuwangi sendiri ini kan nggak terlalu kenceng nih untuk jalannya, teman-teman. Tetapi asli kerasa banget gemblodaknya. Dan untuk harga tiket sekitar 770.000 secara full trip dari Jakarta menuju ke Banyuwangi. Kalau rasa-rasanya sih kalau dapat eksekutif kayak gini tuh rasanya agak mahal ya, teman-teman. Tetapi apabila mungkin dapatnya stainless steel atau new generation, kelihatannya worth it aja deh. Karena kenapa? Kalau pakai stainless steel new generation rasanya udah macam kayak naik kereta api Sembrani ataupun Argo Bromo Anggrek harga segitu. Untuk jadwalnya sendiri, kalau menurut saya pribadi, jadwal kedatangan di Banyuwangi ini enak banget ya. Jadi pas pukul 5 pagi atau bisa dibilang pas waktu subuh, teman-teman. Dan keberangkatan dari Jakartanya juga menurut saya juga lumayan enak. Jadi bisa menjadi opsi untuk perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya ataupun menuju ke Banyuwangi sekalian. Nah, ternyata untuk kereta api Blambangan Express bisa dibilang ini juga memang ekspres. Dari Jakarta menuju ke Surabaya menjadi salah satu yang tercepat dibanding dengan kereta api Gumarang, Jayabaya, kereta api Kertajaya, ataupun Erlangga. Dan bahkan di dalam perjalanannya ini, itu menyusul kereta api Erlangga, teman-teman. Wow! Dan dari Jakarta menuju ke Cirebon ataupun Semarang, pemberhentiannya juga sedikit banget. Cuma di stasiun Bekasi, stasiun Karawang, langsung Cirebon, langsung Tegal, langsung Pekalongan, langsung Semarang Tawang. Dan untuk di dalam keretanya selama perjalanan ini AC-nya stabil ya, dan bahkan dingin banget, teman-teman. Malah yang bikin susah tidur tuh sebetulnya rasa gemblodaknya nih, berisik banget tapi memang. Oke lah, karena ini akan segera tiba di tujuan akhir, yaitu di Stasiun Ketapang. Mari kita siap-siap. Pelanggan yang kamu hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Ketapang. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Finally!
Gimana Mas Adi Jasa? Finally kita tiba di Ketapang nih. Ya, jadi sekarang saya bakal tiba kembali di Ketapang setelah kurang lebih 2 bulan ini 4 kali main ke Daop 9. Ini gila sih. 2 bulan terakhir 4 kali ke Daop 9 itu kayak baru pertama kali saya, serius. Dan rasanya tuh aduh kok Banyuwangi lagi, tapi gimana? Ini orang satu ngajakin naik Belambangan lagi gitu loh. Tapi ya wes lah. Jadi kita bentar lagi bakal turun di tujuan akhir stasiun Ketapang, stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa. Capek nggak? Kalau dibilang capek, lumayan sih, namanya 16 jam perjalanan kan, apalagi kemarin kita startnya dari Bandung. Jadi memang lumayan capek, dan ditambah lagi ini keretanya sebenarnya ya untuk AC enak, tapi untuk guncangan kekedapan suara masih gini banget sih. Nggak masuk akal sih, gemblodak sepanjang jalan ya. Iya, dan sayangnya untuk kereta rute terjauh perjalanan 16 jam 40 menit ditambah dengan harga tiket yang tidak bisa dibilang murah, masih menggunakan armada tua seperti ini. Harusnya sih dapat rangkaian yang lebih baru ya, minimal angkatan tahun 2000-an gitulah, yang lebih enak. Semoga aja. Alhamdulillah ini sekitar pukul 04.54 kita sudah tiba di stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa, dan relnya mentok teman-teman untuk perkeretaapian Indonesia di Pulau Jawa ini, yaitu di stasiun Ketapang. Dulunya ini namanya Stasiun Banyuwangi Baru, tetapi per 2019 namanya diganti Stasiun Ketapang karena yang letaknya itu dekat banget dengan pelabuhan penyeberangan Ketapang. Jadi apabila teman-teman ingin lanjut ke Bali bisa banget karena letak pelabuhannya itu dekat banget, kurang lebih ya sekitar 200 meteran. Tinggal nambah sekitar 10 ribuan teman-teman kalau menjadi pejalan kaki, tapi kalau bawa kendaraan ya lebih mahal lagi. Dan ini kereta api Belambangan Express masuk di jalur 2. Habis ini bakal dilangsir menuju ke depo dan dipersiapkan untuk keberangkatan nanti sore sekitar pukul 3 sebagai kereta api Belambangan Express menuju ke Jakarta. Alhamdulillah perjalanan saya naik kereta api Belambangan Express akhirnya tiba di tujuan, yaitu di stasiun Ketapang. Ini rangkaiannya langsung istirahat teman-teman, pembangkit dimatikan, semua AC di dalam satu rangkaian juga dimatikan. Karena memang perjalanan udah capek banget nih, 17 jam. Dan alhamdulillah tercapai sudah keinginan saya untuk naik salah satu kereta api dengan rute terjauh di Indonesia sepanjang 1031 km. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!